Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Maulana dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah kelam pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang pertama itu ada latar belakang pemberontakan PRRI. Yang pertama itu adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan di Sulawesi, mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, ada kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga, ada meluas tuntutan otonomi daerah mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer PRRI. Selanjutnya, ada Dewan Daerah yang dibentuk oleh perwira militer. Yang pertama itu ada Dewan Banteng, dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua itu ada Dewan Gajah, dibentuk tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian. Yang keempat, ada Dewan Manguni, dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Selanjutnya, ada pertemuan di Sungai Dare. Pertemuan ini terjadi pada tanggal 19 Januari 1958, tempatnya di Sungai Dare, Sumatera Barat. Tokoh yang hadir ada tokoh militer dan tokoh sipil. Tokoh militer terdiri atas Letkol Ahmad Hussein, Letkol Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Daslan Jambe, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tokoh sipil ada M. Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawinranegara. Hasil pertemuannya itu ada dua. Yang pertama itu mendirikan gerakan untuk menyelamatkan Indonesia. Yang kedua itu meminta pemerintahan untuk membubarkan kabinet Juanda dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya ada rapat raksasa yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Tempatnya di Padang, Sumatera Barat. Letkol Ahmad Hussein memberi ultimatum kepada pemerintahan pusat yang isinya dalam waktu 5x24 jam kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada presiden atau presiden mencabut mandat kabinet Juanda, meminta presiden menugaskan Drs Mohatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru, meminta kepada presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional. Namun, ultimatum tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat. 11 Februari sidang Dewan Menteri menolak ultimatum dan memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Daslan Jambek, dan Kolonel Simbolon. Puncak pemberontakan 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan dirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Proklamasi diikuti pembentukan kabinet dipimpin Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. PRRI memisahkan diri dari pemerintah pusat. 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba menyatakan diri putus hubungan dengan pemerintahan pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan nama Permesta atau Gerakan Piagam Perjuangan Semesta. Selanjutnya, upaya penumpasan. Yang pertama itu ada pemecatan. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRRI adalah memecat beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Kolonel Van Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga ikut dibekukan.
Yang kedua ada operasi militer. Selain itu diadakan pula beberapa operasi militer antara lain. Yang pertama itu operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, di mana Riau adalah sasaran daerahnya. Instalasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bisa direbut. Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini berhasil merebut Kota Padang tanggal 17 April dan 12 Maret 1958. Bukit Tinggi pun dapat dikuasai. Selanjutnya operasi Sabta Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jati Kusumo. Selanjutnya operasi Sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutomo sebagai pemimpinnya. Selanjutnya ada mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Kedua kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas, hingga pada akhirnya memasuki akhir bulan Februari. Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pengeboman pada instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Selanjutnya ada mengirim pasukan-pasukan. Tepat awal bulan Maret, pasukan divisi Diponegoro dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya, Nasution telah mengirim pasukan resmi para komando Angkatan Darat yang berada Pangkalan Minyak Kepulauan Sumatera dan Riau. Tepat tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru dikuasai dan disusul dengan berhasil direbutnya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Kemudian, pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI berupaya membebaskan daerah-daerah yang dulunya menjadi pusat pemberontakan PRRI. Dan yang terakhir yaitu melakukan Operasi Merdeka. Upaya pemerintahan untuk menumpaskan PRRI selanjutnya adalah melakukan Operasi Merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Berkat operasi tersebut, pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein akhirnya menyerahkan diri sehingga pergerakan PRRI menjadi tidak stabil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.